Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini kami masih tetap menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ini ada dua pertanyaan yang saya gabungkan, yaitu yang pertama pertanyaan dari Bali, kemudian yang kedua dari Jawa Timur, dari Blitar. Nah, jadi yang pertama pertanyaan Bapak yang dari Bali ini mengatakan, Pak, perkenalkan saya dari Bali, saya akan membibitkan kelapa sawit. Selama ini saya ikuti untuk mendapatkan bibit kelapa sawit nampaknya kok sulit, sehingga saya akan menanam kelapa sawit di Bali. Kemudian nanti bibitnya kami sediakan untuk yang di Kalimantan kan dekat, kemudian di mana ya, Sulawesi dan sebagainya, Indonesia Timur lebih dekat lagi, sehingga akan membantu menyediakan benih atau bibit. Jadi ini saya jawab sebetulnya, Pak, itu karena ini sebenarnya salah pengertian saya salah pengertian sama yang Bapak ini. Jadi saya jelaskan pada waktu itu, Pak, nanam kelapa sawit di Bali itu bisa ya bisa. Contohnya di dekat bandara, dekat hotel itu banyak untuk hiasan nanam kelapa sawit. Tapi kalau untuk kebun itu di Bali kurang bagus karena curah hujannya kurang. Karena kan sangat tegas, curah hujannya musim kemarau ya musim kemarau, sehingga produktivitasnya dipastikan sangat rendah. Oleh karena itu saya sarankan demikian, tidak usah katanya itu. Oh, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa katanya kan gitu. Karena ini kami untuk bibit, kami masih bingung juga ya, ternyata masih bingung apa yang dimaksud. Ternyata mau untuk ditanam untuk bibitnya saja, bukan untuk produksinya. Nah, dan ini kami jelaskan, Pak, ini ya sulit kalau di sana dijadikan untuk bibit, karena ini kan ada aturan-aturannya membuat bibit itu. Jadi yang harus dipahami bahwa bibit kelapa sawit itu, tambah itu harus hibrid. Jadi tidak seperti yang diperbanyak tanaman-tanaman yang lain pun, masing-masing tanaman itu kan berbeda. Nah, jadi maksudnya mau diperbanyak, ditanam terus bibitnya dibikin lagi, tidak begitu, Pak, kan gitu. Jadi di kelapa sawit untuk membuat kecambah itu ada aturannya. Jadi ada program pemuliaan namanya. Jadi sehingga nanti dicari induknya. Yang betina namanya Dura, bapaknya polonnya namanya Piscifera nanti. Sehingga ini dicari yang unggul yang mana masing-masing mempunyai karakter yang spesifik. Nah, sehingga dikawinkan menjadi bibit unggul. Dan brondolannya ini yang patut dicatat, ini dan brondolannya itu bukan untuk bibit lagi kan gitu, karena ini hibrid. Jadi mamanya Dura, kemudian bapaknya tadi Piscifera dikawinkan menjadi hibrida Tenera atau DP kan gitu. Itu sehingga menjadi bibit unggul. Jadi brondolan tidak disarankan, tidak bisa menjadi bibit unggul kan begitu. Nah, dan ini memerlukan proses yang sangat lama. Nah, ada yang mencarinya beda-beda tadi,
cara programnya ada yang FIPS, ada RRS, ya, ada yang menggunakan semikron, nah, itu ya, dikulturkan induknya yang itu tadi, ada yang jantannya saja yang dikulturkan dengan istilahnya semikron, atau sebetulnya dua-duanya juga bisa. Nah ini yang perlu diketahui. Jadi jawaban untuk Bapak yang di Bali tadi, untuk produksi sana untuk curah hujan faktor apa itu nggak bisa. Yang kedua mau untuk jadi bibit juga nggak bisa gitu, belum bisa gitu, karena itu prosesnya panjang. Nah, dapat dicatat brondolan tidak bisa untuk jadi bibit, nah kan gitu. Jadi itu ya Pak yang untuk yang di Bali seperti itu. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Bapak yang dari Jawa Timur. Ya ini kan konteks saya lama ceritanya itu Pak saya mau beli bibit unggul bersertifikat, wah gitu. Ini kamu tanam di sini. Memang secara teori kami jelaskan seperti yang di Bali tadi. Itu kami jelaskan, Pak kalau di Jawa Timur itu kelapa sawit kurang cocok Pak, saya jelaskan waktu itu. Karena apa? Sama seperti yang di Bali, curah hujannya kurang, sehingga nanti produktivitasnya lebih rendah. Nah, itulah jawaban sederhana kami. Oh, nggak apa-apa Pak. Oh, ini kami berdebat ini, berdebat lama. Nggak apa-apa Pak. Tempat kami mau saya tanam daripada ditanam tanaman lain pun nggak hidup, payah, hasilnya sedikit nggak apa-apa. Yang penting ada gitu. Ya nekat juga ini kan gitu. Wah ini mau saya tanam. Kalau yang lain-lain apa namanya? Hidupnya juga payah, belum tentu. Kalau sawit nampaknya belum bagus. Nah, itu waktu saya di Malaysia, di sana rakyatnya apa itu petaninya makmur katanya gitu. Sehingga ini saya akan mau nanam sawit. Nah ini saya beli bibit unggulnya di BPKS, wah, kan gitu. Ini ceritanya. Selanjutnya apa namanya? Itulah perdebatannya. Itu katanya ya nggak apa-apa, nggak kurang cocok nggak apa-apa. Apa namanya? Daripada nggak ditanami dan tanaman lain juga kalah nampaknya kan gitu. Yang Pak itu tadi produksi saya nggak cocok itu curah hujannya. Nah ini saya didebat lagi nih, didebat lagi bagus ini. Bapak tahu kan sekarang ini namanya apa? Ada perubahan apa ya? Iklim, perubahan cuaca. Kalau dulu apa kan ini hujan atau kan bisa diprediksi. Ini ada perubahan cuaca kan di dunia ini katanya. Kita nggak tahu ke depan katanya. Dan nanti di daerah Jawa Timur nanti curah hujannya lebih tinggi daripada di Sumatera Utara katanya. Ini kan ada perubahan iklim, nanti bisa berubah, wah kan gitu. Jadi itu belum tentu katanya. Waduh, ini saya di debat 2 kali itu dengan apa? Dengan menggunakan itu tadi mau ditanam apa saja, yang penting lumayan bisa hidup. Katanya tanaman sawit bandel, nah itu bisa hidup. Yang kedua nanti ada perubahan iklim, perubahan cuaca, gitu. Nah, pokoknya inilah, nah, kalau mau beli mau ya sudah saya sarankan terserahlah kan gitu. Iyalah ini nanti silahkan hubungi tim marketing kami untuk membeli kecambah kelapa sawit. Nah, jadi ternyata setelah saya cari-cari juga di Jawa Timur ada juga pabrik kelapa sawitnya, ada juga yang nanam kelapa sawitnya, ada ternyata. Nah, itu ya. Jadi itu pemirsa jawaban kami bagaimana itu tadi ada 2 yang Bapak yang mau bikin
bibit kelapa sawit sama sawit di Bali dan ada yang berkebun kelapa sawit di Jawa Timur. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.